Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang memahami ritual dan institusi dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ridho Riyadi, MPDI. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Rizka Akmalia dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2120046 dan dengan rekan saya Safir Firdaus Mumtazi dengan nomor induk mahasiswa 2120288. Kami dari kelompok 6, Metodologi Studi Islam, kelas H, dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian ritual terlebih dahulu. Ritual merupakan bentuk suatu komunikasi tentang kedalaman nilai-nilai, norma-norma, dan persaudaraan. Ritual membawa masyarakat dalam kebersamaan karena mereka masing-masing individu menunjukkan rasa ketergantungan dan kekuatan yang diperoleh dari keanggotaan dan keikutsertaan di dalam kelompok sosial. Ritual dalam Islam dapat ditinjau dari sudut tingkatan. Dari segi tingkatan ini, ritual dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada ritual Islam primer, ritual Islam sekunder, dan ritual Islam tertier. Selanjutnya dari sudut mukallaf dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ritual yang telah diwajibkan oleh setiap orang dan ritual yang diwajibkan oleh setiap individu tetapi pelaksanaannya dapat diwakili oleh sebagian orang. Nah, selanjutnya ada ritual yang dilihat dari segi tujuan. Dari segi tujuan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu ritual yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah semata dan ritual yang bertujuan untuk mendapatkan balasan di dunia. Selanjutnya ada macam-macam ritual dalam Islam. Yang pertama adalah ritual di bulan Ramadan atau ritual Ramadan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam bulan tersebut, seperti melakukan puasa. Suasana yang terjadi dalam masyarakat pada bulan Ramadan terjadi perbedaan dari biasanya, seperti melakukan sholat tarawih, buka bersama, melakukan sahur, dan membayar zakat fitrah. Yang kedua, ritual Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang ada di dalamnya seperti persiapan hari raya, membaca takbir pada malam terakhir bulan Ramadan atau malam hari raya, sholat hari raya puasa atau sholat Id, dan meminta maaf sesama umat Islam. Dan selanjutnya yang ketiga ada ritual hari raya haji atau Idul Adha. Ritual hari raya haji yaitu melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan melakukan pengorbanan hewan seperti kambing, sapi, onta, domba, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk ritual yang dibingkai dalam budaya Indonesia. Yang pertama ada selamatan atau kawilujengan. Upacara selamatan ditujukan untuk meminta keselamatan bagi seseorang atau salah satu anggota keluarga. Upacara selamatan ini mulai pada zaman Sunan Bonang yang merupakan asalnya upacara Pancamakara yang dijalankan oleh Hindu Tantrayana pada orang kerajaan atau pada para bangsawan dengan syarat terhadap ma-5 atau 5M dengan cara duduk melingkar dengan selang-seling kaki dan dalam posisi tidak berbusana di mana terdapat madya, minuman keras, mansa, daging, matsya, ikan untuk dinikmati. Oleh Sunan Bonang, upacara Pancamakara ini diubah substansinya namun tetap pada bentuknya, yaitu terdapat perkumpulan orang yang duduk melingkar hanya laki-laki, terdapat makanan seadanya sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang biasanya disebut dengan kenduri atau kenduren, selamatan, syukuran, dan mengganti ritual persetubuhan, pertapaan, dan ekstase dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa tahlilan dan istighozah dan lain-lain. Tahlilan berasal dari kata halaha, yuhallilu,
Tahlilan artinya membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu selanjutnya ada upacara daur hidup. Dan di sini ada macam-macam upacara atau ritual daur hidup. Yang pertama ada tingkeban atau mitoni. Yang kedua ada tidak sitan atau turun tanah. Lalu yang ketiga ada sedekah nelung dina. Yang keempat ada sedekah mitung dina. Yang keempat ada sedekah mitung dina. Yang kelima ada sedekah matang puluh dina. Yang keenam ada sedekah nyatus. Yang ketujuh ada sedekah mendak sepisan dan mendak pindo. Yang terakhir ada sedekah nyewu atau ngwis-ngwisi. Lah, dalam upacara tahunan atau ritual tahunan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu suronan, peringatan tahun baru Hijriah. Yang kedua ada muludan, upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ritual atau upacara tahunan nisfu Sya'ban, ruahan atau Sya'banan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka Akmalia. Institusi. Pengertian institusi. Dalam bahasa Inggris dijumpai 2 istilah yang mengacu kepada pengertian institusi atau lembaga, yaitu institusi dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah kedua menekankan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian social institution menurut para ahli. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan pengalihan bahasa dari istilah Inggris social institution. Berikut ini adalah pengertian social institution menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Howard Hacker menartikan social institution dari sudut fungsinya. Menurutnya, ia merupakan jaringan dari proses hubungan antar manusia dan kelompok manusia yang berfungsi meraih dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. 2. Summer melihat social institution dari sisi kebudayaan. Menurutnya, social institution ialah perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan budaya yang mempunyai sifat kekal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 3. Menurut Robert McIver dan Charles H. Page, social institution ialah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok masyarakat. Fungsi dan unsur-unsur institusi. Fungsi institusi secara rinci adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman keadaan masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu. 2. Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. 3. Memberikan pedoman dorongan kepada masyarakat tentang norma dan tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Menurut McIver dan Charles H. Page dalam bukunya yang ditulis oleh Selo Somardejan dan Suleman Somardi, elemen institusi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Association, 2. Karakteristik institution, 3. Special interest. Norma-norma yang berlaku dalam institusi Islam. Secara sosiologis, norma-norma institusi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tingkatan cara atau usage. 2. Kebiasaan atau folkways. 3. Tata kelakuan atau mores. 4. Adat istiadat atau custom. Contoh institusi Islam di Indonesia. Institusi perkawinan diasosiasikan melalui KUA dan peradilan agama. 2. Institusi pendidikan diasosiasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah. 3. Institusi dakwah diasosiasikan melalui LKT. 4. Institusi ekonomi diasosiasikan menjadi Bank Muamalah di Indonesia dan BMT. 5.
institusi zakat. 6. Institusi politik. 7. Institusi Islam lainnya. Kesimpulan, ritual adalah upacara-upacara agama yang terdiri dari serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan menurut suatu susunan yang ditentukan dan merupakan inti dari identitas sosial dari seluruh masyarakat. Ritual juga merupakan pola-pola pikiran yang dihubungkan dengan gejala ataupun penjelasan-penjelasan yang mempunyai ciri-ciri mistis yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah semata dan balasan yang dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi. Sedangkan institusi dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana atau prasarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kedua adalah menekankan kepada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6 yang membahas tentang memahami ritual dan institusi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.